Baik, perkenalkan saya Muhammad Bintang Subroto dengan NIM G00254143. Di sini dari kelompok A2, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi vesicavalia. Jadi seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak, nyeri dirasakan di regio kanan atas dan morphine positif. Pertama, jelaskan mengenai alur saluran sekresi vesicavalia, kemudian apa nama otot yang mengelilingi papilla duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya. Kemudian ada nama kelainan vesicavalia beserta gejalanya. Nah, ini ada foto preparat untuk mengenai sekresi vesicavalia. Jadi diawali dari ductus hepaticus communis, kemudian ke ductus cysticus. Terus untuk yang menjalar ke duodenum itu ada ductus coleodochus. Nah, terus ada papilanya bernama papilla duodeni mayor. Untuk yang mengarah ke pankreas itu ada ductus pancreaticus accessorius atau bisa dibilang Santorini. Oh ya, tadi yang di ductus papilla duodeni mayor itu atasnya ada papilla duodeni minor. Nah, untuk alur sekresi vesicavalia pertama-tama dari hati, yaitu organ penghasil empedu. Empedunya itu diproduksi oleh hepatosit yang akan mengalir ke dua saluran, yaitu ductus hepaticus dexter sama sinister. Jadi kedua saluran ini kemudian bergabung membentuk ductus communis. Nah, kemudian empedu dari ductus hepaticus communis dapat mengalir menuju dua arah. Jika dia tidak digunakan untuk proses pencernaan, empedu akan dilarikan ke vesicavalia atau empedu melalui ductus cysticus kalau untuk disimpan dan dikonsentrasikan. Nah, tapi kemudian ketika membutuhkan empedu, misalnya saat makan yang berlemak masuk ke duodenum, kantong empedu akan berkontraksi. Nah, empedu yang tersimpan kemudian dikeluarkan kembali melalui ductus cysticus menuju ductus coleodochus. Pada bagian ductus coleodochus ini salurannya bergabung dengan ductus pancreaticus dari pankreas. Keduanya itu bertemu pada satu struktur disebut ampulla hepatopancreatica atau ampulla Vater. Jadi dari ampulla itu campuran empedu dan enzim pankreas akan masuk ke usus 12 jari lewat papilla duodeni mayor. Di situ empedu akan dijalankan fungsinya, yaitu membantu emulsifikasi lemak sehingga proses pencernaan berlangsung lebih efektif. Lalu lanjut kepada otot di duodeni mayor dan penyusunnya. Di gambar ini kita bisa lihat kalau misalnya struktur penting di ujung empedu atau enzim pankreas yaitu papilla duodeni mayor. Papilanya ini tuh tempat di mana empedu dari ductus coleodochus dan enzim pankreas dari ductus pancreaticus itu bermuaranya itu ke duodenum. Jadi areanya ini dikendalikan oleh sekelompok otot sphincter dari cairan pencernaan. Pertama itu akan saya jelaskan dari musculus sphincter yang ductus coledochi. Itu otot sphincter yang mengelilingi ujung coledochus. Ototnya ini berfungsi untuk mengatur kapan empedu dapat mengalir masuk ke dalam ampulla hepatopancreatica. Terus ada musculus sphincter ductus pancreatici, itu letaknya mengelilingi ujung ductus pancreaticus atau ductus wirsunghi. Ototnya ini tuh mengatur aliran enzim pankreas menuju ampulla. Nah, kedua saluran ini kemudian bergabung pada struktur yang disebut ampulla hepatopancreatica atau ampulla Vater tadi. Di bagian ini terdapat sphincter paling penting, yaitu sphincter ampullae atau sphincter Oddi. Nah, sphincter Oddi-nya ini otot yang mengontrol keluarnya empedu dan enzim pankreasnya secara bersamaan ke dalam lumen duodenum melalui papilla duodeni mayor. Nah,
eh, saat tidak ada makanan yang membutuhkan pencernaan, sphincter Oddi ini akan tertutup eh, akan tertutup, maka alirannya itu eh, akan dialihkan ke kantung empedu. Namun saat makan tuh berlemak, makanan berlemak itu masuknya ke usus halus. Nah, hormon kolesistokinnya itu menyebabkan sphincter Oddi berelaksasi, jadi empedu dan enzim pankreasnya itu dapat masuk ke duodenum untuk membantu proses pencernaan. Nah, 3 otot utama sphincter, ductus choledochi, pancreatici, sama ambulei itu bekerja sama secara terkoordinasi untuk memastikan aliran cairan dari pencernaan berlangsung tepat waktu dan efisien. Lalu kita lanjut ke kelainan vesica velae sama gejalanya. Nah, pertama itu ada kolesistitis. Dia tuh kondisi ketika vesica velae-nya itu terjadi peradangan. Nah, peradangan ini tuh paling sering disebabkan oleh tersumbatnya ductus cysticus oleh batu empedu. Nah, gejala yang muncul itu nyeri hebat di kuadran atas perut, terus nyerinya itu menjalar ke bahu kanan atau punggung. Dia juga bisa demam atau mual dan muntah. Kemudian kita lanjut ke kolangitis, itu ketika terjadi peradangan di ductus choledocusnya, yaitu di saluran empedu utamanya yang mengalir empedu ke usus. Ini biasanya terjadi karena infeksi bakteri ketika aliran empedu terhambat, misalnya oleh batu. Gejala yang khas itu biasanya nyeri hebat di perut kanan atas, dia demam tinggi, kemudian kulit dan matanya menguning, dan urinnya itu gelap. Kemudian itu ketika ada kolelithiasis, dan ini batu di dalam vesica velae. Biasanya itu terbentuk dari kalsifikasi kolesterol, bilirubin, atau pigmen empedu. Gejalanya itu bisa berupa nyeri kolik pilar, yaitu nyeri perut kanan atas yang hilang timbul, kemudian mual terutama setelah makan berlemak, kemudian kembung dan rasa tidak nyaman. Kemudian ada koledocholithiasis. Ini adalah batu yang berada di dalam ductus choledocus, yaitu saluran utamanya. Kondisi ini lebih serius karena dapat menghambat total aliran dari empedunya. Gejala yang muncul nyeri hebat perut kanan atas, kemudian penyakit kuning atau ikterus, kemudian mual muntah, lalu urinnya berwarna teh coklat pekat, fesesnya bisa pucat juga. Nah, kalau misalnya nggak ditangani, ini akan berkembang menjadi kolangitis. Nah, ini untuk daftar pustaka dari saya, dari Basic Anatomy Greece, terus ada atas Human Anatomy sama Sobota. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.